Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 24. Jadi berbahagialah mulai sekarang. Tamat. Suatu tempat, Els merasa kebingungan. Karena penasaran, Els segera mempersiapkan diri dan mengikuti butler yang memerintahkan supir yang akan membawa mereka. Apa tidak masalah? Layla merasa cemas. Tidak perlu khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Balas butler merasa yakin. Saat Els datang, mereka segera pergi ke suatu tempat. Sepanjang perjalanan, Els tidak terlalu banyak bertanya. Dia hanya fokus melihat jalanan seraya mengusap perutnya. Entah kenapa dia sekarang jadi berdebar. Mobil yang membawa mereka masuk ke sebuah pemakaman pribadi, yang membuat Els mengerutkan kening. Pemakaman, Els akhirnya membuka suara. Iya, Nyonya, jawab butler. Ketika mobil sudah berhasil terparkir sempurna, butler turun duluan dan membukakan pintu untuk sang Nyonya. Els keluar dengan diam, matanya menatap lurus ke arah pemakaman pribadi di sana. Kita mau ke makam siapa? Tanya Els ingin tahu. Orang yang menyelamatkan Anda dan bayi Tuan Hugo, balas butler serius. Dia berjalan ke depan untuk memberi arah ke makam Nyonya Claudia. Tuh, tunggu. Els berusaha mengejar kepala pelayan itu. Apa maksudmu, butler? Perempuan itu terus saja mengikuti butler sampai berhenti di sebuah makam. Tersemat nama Claudia Duque di sana. Els merasa familiar dengan nama itu dan jantungnya semakin berdebar. Apa ini? Els memberikan pertanyaan yang menggantung. Ini adalah makam Nyonya Claudia. Ibu kandung Tuan Hugo alias ibu mertua Anda, Nyonya, jelas butler. Dia mengambil resiko karena membawa Els tanpa sepengetahuan Hugo. Ini laporan terakhir dariku. Lowell memberikan beberapa berkas yang sudah dia selesaikan, dan aku merekomendasikan asistenku untuk menggantikan pekerjaanku. Dia cukup kompeten. Hugo menerima berkas pemberian dari Lowell dengan perasaan campur aduk. Kapan kau berencana pergi? Tanyanya. Setidaknya tunggu sampai pesta pernikahan Riftan. Atau tunggu sampai kedua keponakanmu lahir. Tentu semua sudah mendengar kabar tentang kehamilan Kara. Aku akan berangkat bersama si kembar. Jadi tidak bisa menunggu anak Els atau anak Kara lahir. Lowell menjeda kalimatnya sejenak. Karena ingin mengoreksi kata-katanya. Maksudku, kakak iparku. Hugo menaikkan kedua alisnya. Akhirnya sang adik sudah mulai sopan pada kakak iparnya. Tapi, kalian akan berkunjung untuk melihat keponakan kalian, bukan? Tanya Hugo lagi. Aku akan sedikit memaksa dan mengirimkan jet pribadi untuk kalian. Lanjutnya. Bisnis keluarga Duque sudah mulai stabil.
Jadi tidak heran kalau Hugo bisa banyak tingkah lagi. Kita lihat saja nanti, balas Lowell santai. Aku dengar Kak Riftan akan kembali hari ini. Ya, kau benar, aku yang memintanya pulang. Sahut Hugo, mungkin sekarang Riftan sudah ada di dalam pesawat. Pembicaraan mereka terputus karena ada laporan dari mansion. Mereka mengabarkan Els pingsan. Setelah berkunjung ke pemakaman Nyonya Claudia, apa? Hugo seketika langsung panik. Sebelumnya, Els menatap makam Nyonya Claudia dengan bingung. Apa benar yang dikatakan oleh Butler? Butler melihat sinar keraguan dari wajah Els. Sepertinya tidak ada yang perlu ditutupi lagi. Saya akan menceritakan semuanya, ucap Butler kemudian. Di depan pemakaman sang Nyonya, Butler menceritakan kronologi kejadian dari awal. Semoga saja hal itu bisa memicu ingatan Els yang hilang. Els hanya mendengarkan dengan wajah berubah-ubah. Dia sampai tidak bisa bertanya atau menyela cerita dari Butler. Dia sama sekali tidak ingat sudah pernah menjadi istri palsu dari Hugo. Kemudian tragedi dari tradisi keluarga Duke yang mengubah segalanya. Apalagi sebelumnya Els dan anaknya akan diambil jiwanya. Sekujur tubuh Els jadi merinding karena menerima kenyataan seperti itu. Jadi, ingatanku hilang setelah ibu mertuaku mengorbankan dirinya, tanya Els setelah bisa menguasai diri. Benar sekali dan karena Tuan Hugo takut terjadi apa-apa pada Anda. Tuan menitipkan Anda pada Christine. Jelas Butler, seolah kepala Els menjadi ringan. Karena pertanyaan demi pertanyaan yang ada di kepalanya sudah terjawab satu persatu. Dia pun mencoba bersimpuh di depan makam Nyonya Claudia dan mencoba mengusap makam itu. Bibirnya bergetar karena tidak tahu harus berkata seperti apa. Ibu. Els memanggil Nyonya Claudia terbata. Sedetik kemudian ada serpihan ingatan yang terlintas di kepala Els begitu saja. Ingatan di mana dia menghabiskan hari-hari bersama sang Nyonya. Els memegangi kepalanya karena kilasan ingatan itu tergambar dengan begitu cepat. Nyonya, panggil Butler karena merasa cemas. Sampai akhirnya Els pingsan di tempat. Butler segera memanggil supir yang mengantar mereka. Untuk membantunya mengangkat Els dari pemakaman, Hugo berlarian di koridor rumah sakit. Dia tidak peduli menjadi pusat perhatian di sana. Di kepalanya sekarang hanya mencemaskan keadaan Els. Butler, panggilnya ketika melihat pelayan itu duduk di ruang tunggu. Karena emosi, Hugo langsung mengangkat kerah baju Butler. Apa yang kau coba lakukan? Kesal Hugo. Beruntung Lowell berhasil menyusul dan menghentikan tindakan kakaknya sebelum berdampak buruk bagi mereka. Ini di tempat umum, Kak. Lowell mencoba memperingatkan.
Hugo mencoba mengatur nafasnya lalu melepas cengkeramannya pada Butler. Nyonya Els dan bayinya baik-baik saja. Ucap Butler setelah dilepaskan. Dia sudah tahu kalau Hugo akan bertindak demikian, jadi dia hanya diam. Saat emosi Hugo sudah stabil, baru dia bisa bicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Hugo yang merendahkan nada bicaranya. Anda lihat saja sendiri. Butler menunjuk lorong di mana ruangan Els berada. Lorong VIP yang salah satu kamarnya ditempati oleh Els. Buru-buru Hugo berjalan ke arah sana untuk melihat kondisi sang istri. Rupanya Els sudah sadar dan duduk menyender seraya melihat ke arah jendela. Els, panggil Hugo saat masuk. Dia segera mendekat dan memastikan kalau kondisi sang istri baik-baik saja. Syukurlah kalau kondisinya demikian. Dia sudah cemas setengah mati sebelumnya. Apa kau baik-baik saja? Tanya Hugo seakan belum puas jika belum mendengar suara perempuan itu. Els membalas tatapan Hugo di sana. Dia tidak bersuara apapun tetapi air matanya mengalir deras membasahi pipi. Padahal sebelumnya Hugo sudah tenang. Tapi sekarang sudah kembali merasa panik lagi. Butler. Hugo mulai menggeram dan menyalahkan pelayan di mansionnya. Els menggelengkan kepalanya dengan cepat. Karena tidak mau Butler disalahkan. Bukan. Kemarilah. Akhirnya Els mengulurkan satu tangannya. Supaya Hugo bisa lebih dekat dengannya. Sepertinya usaha itu berhasil. Hugo mendekat dan menyambut uluran tangan sang istri. Jangan salahkan Butler. Justru aku bersyukur karena dia mengajakku ke makam ibu, ucap Els. Hugo masih menebak-nebak dengan wajah bingungnya. Cara Els memanggil ibu seperti perempuan itu dulu. Apa yang sudah diceritakan oleh Butler? Tanya Hugo penuh selidik. Masih tidak ada jawaban. Els membisu sejenak. Tetapi matanya terus menatap Hugo sambil meneteskan air mata. Sayang. Jantung Hugo berdebar karena tiba-tiba saja Els memanggilnya seperti itu. Apa tadi? Hugo takut salah dengar. Aku merindukanmu. Ungkap Els. Entah apa yang terjadi tapi saat ini Hugo ingin memeluk Els. Dan perempuan itu tidak menolak dirinya lagi. Aku sudah ingat semuanya. Ucap Els yang membahas pelukan sang suami. Saat Els pingsan sebelumnya. Dia bertemu dengan Nyonya Claudia di alam bawah sadarnya. Pada saat itu Els kebingungan. Dia merasa mengenali sang ibu tapi lupa akan sosok itu. Els, syukurlah kau baik-baik saja sekarang. Ucap Nyonya Claudia, walaupun awalnya kau hanya istri palsu Hugo. Tapi aku tetap menganggapmu adalah menantuku. Jadi teruslah di samping anakku dan menjadi istri sesungguhnya. Dengan membesarkan anak kalian bersama, badan Els tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Nyonya Claudia mendekat lalu mengusap kepala Els di sana. Ini
Ini hadiah dariku, jadi berbahagialah mulai sekarang. Setelah itu Els merasa gelap gulita. Dia terbangun dan menyadari sudah berada di rumah sakit. Hadiah yang dimaksud oleh Nyonya Claudia adalah ingatan Els. Perempuan itu menangis sejadi-jadinya karena baru menyadari jika sang ibu mertua sudah tiada dan berkorban demi dirinya. Ibu. Els merenungkan semuanya sampai Hugo menyusulnya ke rumah sakit. Dia pasti akan menjaga hadiah sang ibu mertua seumur hidupnya. Tidak ada yang berani mengganggu suasana haru itu. Lowell yang mengikuti Hugo mengurungkan niatnya untuk melihat Els. Kita kembali ke mansion. Aku rasa Kak Hugo bisa mengatasi sendiri. Kita justru akan mengganggu mereka, ucap Lowell pada butler yang masih di sana. Baiklah, Tuan, mungkin saya akan meminta Layla kemari untuk membawa baju ganti dan keperluan lainnya. Balas butler. Lowell menganggukkan kepalanya setuju. Dia dan butler segera pergi untuk pulang. Saat mereka sampai mansion bersamaan dengan Riftan yang kembali. Riftan menatap Lowell dengan rasa malu. Entah kenapa kabar kehamilan Kara membuatnya merasa jadi saudara paling egois. Beruntung Lowell tidak mempermasalahkan hal itu. Selamat, ucap Lowell ketika melihat sang kakak. Kalau Riftan mengucapkan maaf pun percuma, jadi dia tidak mau membahas masalah lampau. Lebih baik dia fokus untuk memperbaiki diri. Kau akan punya 2 keponakan sekaligus. Balas Riftan, yah, semoga saja keponakanku tidak menurun sifat dari ayah-ayah mereka. Ucap Lowell penuh sindiran. Sedetik kemudian terdengar gelak tawa dari keduanya. Kara tersenyum melihat keluarga Duke yang mulai akur. Semoga kedepannya mereka akan terus begini. Kalaupun ada masalah nantinya mereka harus menyelesaikannya secara dewasa. Karena keluarga di atas segalanya. Aku harus pulang ke tempat orang tuaku. Jadi aku tidak bisa tinggal di sini. Ucap Kara pada suaminya. Riftan memang tidak mau memaksa Kara ingin tinggal di mana. Apalagi di masa lampau perempuan itu sempat menyukai Hugo. Tidak mungkin mereka akan tinggal di satu atap. Aku sudah menyiapkan rumah untuk kita. Kau bisa memilih apartemen. Atau rumah di kompleks perumahan yang kau suka. Balas Riftan memberi solusi. Kita bicarakan masalah tempat tinggal setelah pesta pernikahan kita. Karena ada hal yang jauh lebih penting, Kara berusaha mengingatkan. Benar saja, berita pembatalan pernikahan Riftan masih berhembus di luar sana. Kalau tiba-tiba saja mereka menikah, pasti Kara akan dianggap perebut suami orang. Tenang saja, aku akan mengurus semuanya. Ucap Riftan berjanji. Layla membawa baju ganti untuk sang tuan dan nyonya atas perintah butler. Pelayan perempuan itu pergi ke rumah sakit, tempat Els dirawat sekarang. Dia mengetuk pintu kamar sebelum masuk. Masuklah, terdengar suara dari dalam sana. Layla bergegas masuk.
Permisi, Laila menggantungkan kalimatnya. Karena tertegun melihat pemandangan di dalam sana, Hugo tampak menyuapi Els makan dan keduanya tersenyum cerah. Bukan Els yang menatap dengan tatapan permusuhan seperti sebelumnya. Laila, cepat masuk. Tegur Els yang melihat pelayan pribadinya hanya diam saja. Iya, Nyonya. Ucap Laila jadi gugup. Apa Riftan sudah kembali? Hugo sekarang bertanya karena ingin memastikan keberadaan adiknya. Sudah, Tuan. Hanya saja Nona Kara tidak menginap. Jawab Laila jujur. Els mengerutkan keningnya mendengar hal itu. Kara tidak akan tinggal bersama kita sayang? Aku rasa tidak, itu jauh lebih baik, bukan? Tanggap Hugo, supaya kita bisa berduaan di mansion. Terlihat semburat merah di pipi Els karena malu. Bisanya Hugo menggodanya. Bukan hanya Els yang salah tingkah, tetapi Laila yang masih di sana bingung harus berbuat apa. Laila pikir menghadapi permusuhan suami istri itu terasa berat. Ternyata menghadapi mereka yang sedang jatuh cinta lebih sulit. Aku harus banyak bersabar mulai sekarang, batin Laila. Kenapa setiap melihat suamiku, jantungku jadi berdebar? Apa itu normal? Tanya Els pada Laila. Perempuan itu berbunga-bunga seperti orang yang baru saja jatuh cinta. Sementara Laila hanya bisa berdiam saja, seraya membantu sang nyonya berganti baju. Hari ini Els sudah diperbolehkan pulang. Laila. Els melakukan protes karena pelayan itu tidak menjawabnya. Jujur saja saya tidak berpengalaman dengan laki-laki. Jadi saya memang tidak bisa menjawabnya, Nyonya. Ucap Laila apa adanya. Sebagai Nyonya baru nanti, aku akan memberikan hak khusus pada para pelayan. Supaya kalian bisa melihat dunia luar. Els jadi mempunyai ide baru. Astaga, dia sudah tidak sabar untuk merubah aturan yang lebih modern di mansion keluarga Duke. Saat mereka sampai di mansion, Els tampak menyapa pelayan satu persatu. Mereka terkejut sekaligus terharu, karena Els sudah bersikap seperti biasanya. Butler, panggil Els seraya menepuk pundak pelayan itu. Kerja bagus. Butler tersenyum tipis karena usahanya berhasil. Selamat datang, Nyonya, ucap Butler kemudian. Lowell ikut menyambut kedatangan Els. Dia berjalan mendekati perempuan itu. Jadi, kau sudah mengingatku? Tanya Lowell. Lowell, Els berlari kecil dan langsung memeluk lelaki itu. Terima kasih untuk semuanya. Selama ini Lowell sudah banyak membantu. Dan Els tidak akan melupakan hal itu. Dan maafkan aku. Tidak ada yang perlu dimaafkan karena kita keluarga, balas Lowell. Hugo yang baru saja datang melihat adegan itu, dan tentu saja langsung merasa cemburu.
Baru kembali tapi istriku sudah berani berselingkuh, tegur Hugo. Dia tidak bisa menemani sang istri pulang, karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tetapi saat pekerjaannya selesai, dia buru-buru pulang. Jangan mulai. Balas Lowell. Els berbalik ke arah suaminya itu. Jangan membuat suasana jadi berantakan, oke? Bagaimana ya? Aku terlanjur marah. Jadi kau harus membujukku di kamar, ucap Hugo tak tahu malu. Lowell memutar bola matanya malas. Kau mencemari otak suciku? Tanpa peduli kata adiknya itu, Hugo tetap membawa Els untuk masuk ke kamar mereka. Hugo ingin melepaskan rindu yang sudah lama ditahannya. Sayang, kau membuatku malu. Protes Els pada sang suami. Kenapa malu? Hugo justru bertanya balik tanpa rasa bersalah. Cepat redakan amarahku sekarang. Els menggelengkan kepalanya untuk menolak. Aku tahu apa yang kau pikirkan dan lihatlah perutku ini. Aku tidak mau melakukannya. Ada teknik khusus yang bisa dilakukan untuk wanita hamil. Dan sesuai penelitian bahwa proses bercinta akan melancarkan kelahiran, Hugo berusaha membujuk. Benarkah? Els tidak akan mudah percaya. Karena Els tidak menurut, terpaksa Hugo menarik istrinya secara perlahan. Tidak perlu ragu, aku tahu bagaimana cara yang aman untuk bercinta. Lagi pula aku ingin mengunjungi anakku di dalam. Ucap Hugo mulai menggoda. Bulu kuduk Els mulai merinding. Dia memang lemah terhadap bujuk rayu sang suami. Kau ingin melihat menaraku, bukan? Sayang, Els tidak bisa melakukan protes lagi. Karena bibirnya langsung dibungkam oleh bibir Hugo. Lelaki itu sudah tidak sabar merengkuh sang istri dalam pelukannya. Els tersenyum dalam hatinya, sekarang dia dalam pelukan sang suami. Mereka sudah melepaskan rindu yang menggebu-gebu sebelumnya. Karena kondisinya yang hamil, Hugo juga bermain dengan hati-hati. Sekarang Els benar-benar merasa dicintai. Tendangan dari bayi di perut Els mengalihkan suasana hening di sana. Pasti bayinya bahagia karena sudah dikunjungi oleh ayahnya. Komentar Hugo seraya mengusap perut sang istri yang tanpa penghalang apapun. Tangan Hugo menempel di permukaan kulit. Els bisa merasakan suhu hangat dari tangan itu. Kalau sudah tidak lelah, aku akan melakukan kunjungan lagi. Tambah Hugo. Ish. Els langsung memukul dada lelaki itu. Hugo terkekeh karena berhasil menggoda sang istri. Walaupun begitu, dia memang tidak main-main. Setiap ada kesempatan menyentuh sang istri pasti akan dia lakukan. Suasana sungguh damai sampai pesta pernikahan kedua Riftan digelar. Sebenarnya Riftan merasa malu karena harus berpesta lagi. Tetapi dia juga tidak mungkin hanya mengadakan pesta sederhana untuk Kara. Apa kau juga ingin pesta pernikahan besar-besaran seperti Riftan dan Kara? Tanya Hugo, mengingat pesta pernikahan dengan Els terbilang sederhana.
Dia takut kalau sang istri merasa iri pada pernikahan perempuan lain. Tidak, lagi pula aku tidak punya sanak saudara. Jadi aku tidak mau melakukan pesta secara besar-besaran. Aku sudah cukup puas dengan pesta kita sebelumnya. Balas Els jujur, tapi aku mempunyai satu permintaan. Apa itu? Hugo jadi penasaran. Ternyata Els meminta dansa bersama suaminya saat pesta pernikahan Riftan dan Kara. Tentu saja Hugo akan mengabulkan permintaan itu. Els tidak bisa bergerak dengan bebas karena perut besarnya. Saat anak ini lahir, mungkin waktu dan prioritas kita berdua akan terbagi. Jadi aku ingin kita banyak menghabiskan waktu berdua terlebih dahulu, ungkap Els. Walaupun anak kita lahir, aku berjanji kau akan tetap menjadi nomor satu. Balas Hugo, benarkah? Els merasa tidak percaya, sesuai dengan perkataan Hugo. Ketika hari persalinan tiba, lelaki itu memang memberi pesan untuk dokter yang membantu persalinan. Kalau terjadi apa-apa, dia ingin Els menjadi prioritas utama. Dan yang ditakutkan Hugo tidak terjadi. Els berhasil melahirkan bayi yang tampan. Siapa namanya, sayang? Tanya Els yang sudah bisa menggendong bayi mungil itu. Flix Tobias Duque. Jawab Hugo menyebutkan nama yang sudah dia persiapkan untuk putranya. Selamat datang, Flix. Els mencium bayi yang ada di gendongannya. Aku adalah ibumu. Hugo tersenyum haru melihat Els bisa memeluk bayi mereka. Lalu dia mengadah di atas sana. Apa kau melihatnya, Ibu? Batin Hugo yang sekaligus mempunyai perasaan sedih. Karena mengingat pengorbanan ibunya, selang beberapa bulan kemudian. Kara juga melahirkan seorang bayi perempuan. Riftan bersuka cita karena mempunyai bayi yang cantik. Kelak bayi itu pasti akan menjadi primadona di kalangan laki-laki. Belum apa-apa dia sudah bersikap posesif. Sofia, ini papa. Pokoknya Sofia hanya milik papa seorang, ucap Riftan seraya menimang putrinya. Hei, Sofia juga anakku. Kara merasa tidak terima. Tidak masalah, kau adalah cinta kedua Sofia, sayang. Ucap Riftan mengklaim kalau dia cinta pertamanya. Setelah vaksin Sofia mengalami demam, aku sampai tidak bisa tidur. Ucap Kara yang sedang curhat pada Els. Itu tidak masalah, justru bagus karena tubuhnya bereaksi. Flix juga mengalami demam setelah vaksin, tapi hanya berlangsung sehari saja. Balas Els, kedua ibu muda itu memang sering bertemu. Untuk saling-saring tentang bayi mereka. Oh iya, Lowell dan si kembar katanya akan pulang. Kara baru mengingat sesuatu. Aku dengar mereka memang sedang libur kuliah. Dan suamiku meminta mereka pulang. Balas Els lagi. Kalau begitu, bukannya waktunya pesta barbecue? Tanya Kara.
Sepertinya memang ide bagus untuk menyambut keluarga datang. Mereka melakukan pesta barbecue memang paling cocok. Biasanya Lowell dan si kembar. Hanya melihat potret keponakan-keponakan mereka. Sekarang mereka bisa melihat bayi-bayi itu secara langsung. Mereka sangat kecil. Komentar Marvel dengan mencubit salah satu bayi yang berada di stroller. Jangan mencubitnya, nanti menangis. Mark berusaha mengingatkan. Benar saja, Sofia menangis lalu disusul oleh Flix. Otomatis si kembar langsung menggendong keduanya. Hahaha, sepertinya kalian sudah cocok menggendong bayi. Komentar Lowell di sana. Sementara Hugo dan Riftan segera menyusul saudara-saudaranya untuk kedepannya. Ketiga saudara mereka bisa menikah kapanpun tanpa menunggu urutan lagi. Terdengar gelak tawa di taman mansion. Karena para paman yang antusias dengan keponakan-keponakan mereka. Els melihat itu dari kejauhan. Dia masih tidak menyangka akan memiliki keluarga sekarang. Apa yang kau lakukan di sini? Tegur Hugo yang menyusul sang istri. Aku hanya melihat potret keluarga kita dari sini. Dan ingin menyimpan memorinya. Aku tidak mau melupakannya lagi. Balas Els. Hugo merangkul sang istri. Dan melihat ke arah pemandangan yang sama. Akan aku pastikan, kau tidak akan melupakan apapun lagi. Ucap Hugo merasa yakin. Els membalas pelukan itu seraya mengadah ke arah sang suami. Dulu dia hanya sebagai istri palsu, yang harus menurut perintah suami palsunya yang arogan. Sekarang lelaki itu memeluk dan menunjukkan cinta padanya. Kadang cinta tidak perlu diungkapkan tetapi diperlukan tindakan yang nyata. Mereka akan melakukan tindakan nyata itu dan saling mencintai satu sama lain. The End. Cerita dengan judul Istri Palsu telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.